Kisah bermula saat Andre sedang duduk santai di sofa dalam sebuah perayaan bujangan. Pandangannya terpaku pada Ramona, seorang gadis terkenal dan memikat yang tengah berdansa dengan gembira. Dalam benaknya, Andre memikirkan cara untuk menghampiri gadis yang menawan itu. Silvio, kawannya, menyemangati dan memberinya sebatang pisang sebagai lambang keteguhan hati. Dengan langkah ragu-ragu, Andre mendekati Ramona dan keduanya pun menari bersama. Tak lama, Andre merasa ingin ke toilet. Akan tetapi, saat memasuki kamar kecil, ia dikejutkan oleh kondisi yang tak terduga yang membuatnya patah arang. Ia pun balik ke keramaian dan mendapati Ramona telah menantinya. Sayangnya, momen mereka buyar oleh seruan teman-teman lain yang menyalahkan Andre karena telah membuat berantakan di kamar kecil. Malam yang seharusnya menjadi memori manis itu justru menjadi kejadian perdana yang memalukan untuk Andre. Beberapa hari berselang, sebuah perayaan lagi digelar. Di sana, Andre, Silvio, dan Alin duduk santai. Kawan-kawannya mendorong Andre agar tidak menyerah dan berusaha lagi. Berkat dukungan teman-temannya, Andre memantapkan hati dan mulai berdansa tidak jauh dari Ramona. Ramona, yang sedang seru mengobrol, menyebutkan bahwa ia tidak pernah punya pacar seorang lelaki yang belum berpengalaman. Pandangan mereka bersirobok, Ramona pun tersenyum dan ikut menari bersama Andre. Usai beberapa lagu, Ramona membawa Andre ke tempat yang lebih sepi dan mengajaknya bermain futsal, sebuah aktivitas tak terduga yang seru. Di tengah ketegangan itu, Andre tidak dapat lagi menutupi perasaannya. Ia mengutarakan isi hati dan kasihnya pada Ramona dengan harapan bisa menjalin ikatan yang lebih serius, bukan sekadar cinta sesaat. Andre menggarisbawahi betapa pentingnya keterbukaan dan ketulusan dalam hubungan. Namun, ucapan Andre malah menjadikan Ramona risih. Perasaannya berkecamuk dan dengan berat hati, Ramona pergi dari Andre, meninggalkannya dalam rasa frustrasi dan amarah yang dalam. Esok harinya, Silvio dan Ali memperlihatkan kekecewaan mereka sebab Andre menyia-nyiakan peluang dengan Ramona. Sesaat kemudian, Silvio berhasil berkencan dengan Ramona. Andre, yang menganggap ini sebagai tanggapan Ramona atas penolakannya, menyulut perdebatan hebat dengan Silvio. Amarah meluap, hingga Silvio hilang kendali dan menghantam Andre sampai pingsan. Untuk melepas penat, Andre memutuskan berlibur bersama sang ibu. Di hotel penginapan, ia berjumpa Mona, seorang penjaga tamu yang bersahabat dengan rambut pirang menawan. Andre, terpikat oleh parasnya, melontarkan sanjungan yang membuat Mona tersipu. Dengan jantung berdegup kencang, Andre mengajaknya kencan. Namun, tawa Mona menyebabkan Andre bimbang dan memutuskan mundur. Sebelum ia pergi, Mona mengusulkan agar mereka menikmati pesona pantai bersama, sebuah gagasan yang seketika membuat Andre bersemangat lagi. Malamnya, Andre dan Mona menyusuri bibir pantai. Hati Andre berdebar, merasakan debaran asmara. Akan tetapi, Mona dengan halus mengatakan bahwa ia sudah memiliki ikatan dengan orang lain. Andre enggan menyerah, mengutarakan pandangan bahwa kencan indah kerap ditutup dengan sebuah ciuman. Ia yakin jika lelaki bisa menawan hati perempuan, malam itu akan menjadi memori abadi. Dengan penuh semangat, Andre melantunkan nyanyian indah dan seketika Mona terbawa suasana. Keduanya berciuman dengan mesra, sebuah simbol emosi yang murni. Sesudahnya, Mona mengajak Andre meneruskan malam dengan cara yang tidak biasa. Mereka pergi ke ruangan yang disiapkan untuk bermain futsal. Keduanya menikmati pertandingan seru itu hingga jauh malam. Keesokan paginya, Andre berpakaian lebih necis untuk menciptakan impresi positif pada Mona. Namun, saat bertemu, Mona membawa kabar yang menyedihkan Andre. Ia dipecat dari hotel karena kepergok saat Andre keluar dari kamarnya. Lebih menyakitkan, kekasih Mona akan segera tiba menjemputnya, mengisyaratkan akhir dari potensi hubungan mereka. Sambil melamun dalam perjalanan pulang, telepon Andre bergetar. Ada pesan mencemaskan dari Ramona yang mengaku diperlakukan kasar oleh Silvio.
Tanpa ragu, Andre berbalik arah dan cepat-cepat menuju rumah Ramona, dipenuhi kekhawatiran. Setibanya di sana, atmosfer menegang. Andre dengan hati pedih mendesak Ramona mengakui jalinannya dengan Silvio. Perdebatan meledak dan Ramona dalam amarahnya mengancam akan melapor Andre dengan tuduhan palsu tentang kekerasan. Keesokan harinya, gosip dari Ramona sudah tersebar di sekolah, membuat teman-temannya melihat Andre dengan kebencian dan rasa kecewa. Sorenya di rumah, sang ibu mencoba menenangkan Andre, berujar mungkin saja Ramona punya perasaan rahasia padanya. Ibunya juga ingin tahu soal Mona. Andre mengaku tidak punya kontaknya, namun ia punya ide. Ia menelpon hotel dengan dalih mencari dompet hilang untuk mendapat nomor Mona. Rencana Andre sukses. Dengan harapan besar, ia menghubungi Mona dan mengajaknya berjumpa. Mona kaget tapi gembira, menyambut ajakan itu dan bahkan menawarkan agar Andre bermalam di tempatnya agar bisa saling mengenal lebih dalam. Saat bertemu, Andre dan Mona menghabiskan waktu dengan bermain futsal di toilet umum. Di saat asyik itu, seorang wanita datang mau memakai kamar kecil dan bertanya apa yang mereka lakukan. Tak lama, satpam datang dan menghentikan kegiatan mereka. Saat ditanya, Andre dengan lugunya berkata jujur yang membuatnya kena pukul. Esoknya, mereka tetap melanjutkan permainan. Andre memulai obrolan tentang kelanjutan hubungan Mona dengan pacarnya, menyarankan agar ia memikirkan ulang, berharap ada peluang untuk mereka. Tapi Mona menerangkan dengan jelas bahwa ia tak bisa memutuskan hubungannya karena pacarnya memberi bantuan keuangan dan hunian. Mendengar itu, Andre merasa tidak punya pilihan selain menarik diri. Dengan kaki terasa berat, ia pergi hanya dengan handuk melingkari pinggangnya, berjalan di trotoar mencari tumpangan. Kembali ke sekolah, Andre kaget mendengar Ramona menyebarkan rumor bahwa ia homoseksual dan berpasangan dengan Alin. Untuk memulihkan reputasinya, ia bermain dengan Carla, murid perempuan satu-satunya yang percaya padanya. Mereka bermain futsal yang membuat Andre canggung. Saat Carla pergi mandi, Andre menganggapnya peluang untuk pergi terburu-buru, tanpa busana, hanya mengenakan kaos kaki menutupi asetnya yang sedang menegang. Pagi berikutnya, Alin datang membahas soal gosip yang membuat Andre dikucilkan. Mereka setuju menyusun taktik baru untuk Ramona. Andre pun merombak penampilannya, giat ke pusat kebugaran, dan merawat diri di salon. Tujuannya, memikat perhatian dan mendapatkan hati Ramona. Keesokan harinya, Andre yang baru menjadi fokus perhatian di kantin. Ia menghampiri Ramona dan mengajaknya kencan. Kagum dengan transformasinya, Ramona menciumnya. Sejak itu, sikap Ramona berubah. Ia sering mencium Andre. Namun, Andre perlu menyelesaikan urusan dengan Silvio. Bersama Alin, mereka mengatur siasat melibatkan Carla, meletakkan bunga dan surat seolah dari Silvio. Carla kaget namun gembira menerimanya. Tapi, Silvio menampiknya dengan kasar dan melecehkan fisiknya. Carla dengan hati pedih mengaku Silvio yang mengambil keperawanannya dan menghajar Silvio, membuat semua kaget. Malamnya, Andre membawa Ramona ke atap gereja dengan pemandangan kota yang indah. Hati Ramona luluh. Andre mengajak meneruskan malam di rumah Ramonya. Meski agak bimbang, Ramona akhirnya luluh dan mau pulang bersama. Saat pemanasan, Andre bilang ia berbeda dan tidak ada yang akan terjadi. Ramona kecewa karena batal bermain futsal dan mengungkapkan kejengkelannya dengan menggigit jari Andre. Pagi harinya, Ramona memohon maaf atas tindakannya dan ingin membina hubungan serius. Mereka setuju membuka lembaran baru. Namun, Andre mendapat pesan dari Mona yang sudah tiba di kota dan minta dijemput di stasiun. Andre bimbang. Ramona keliru paham, mengira Andre mau ke toilet. Dengan berat hati, Andre menjemput Mona dan membawanya ke rumah. Ramona menelpon, cemas karena Andre tak kunjung kembali. Andre menolak ajakan Ramona bertemu malam itu dan malam berikutnya dengan dalih. Dengan hati terbelah, Andre merenung dan akhirnya memilih Mona karena rasa nyaman yang ia berikan. Hampir pukul 1 dini hari, Ramona mendadak muncul, mengaku kangen. Mereka menikmati waktu berdua di teras, namun keramaian mereka mengganggu tetangga. Andre merasa ini saat yang pas untuk terbuka.
Ia menjelaskan hatinya sudah tertambat pada orang lain. Ramona, walaupun sakit hati, menerima kebenaran pahit itu. 3 tahun kemudian, Andre menjadi pengarang terkenal, sukses dalam karir dan cinta bersama Mona. Suatu malam, ia kebar untuk reuni dengan Alin. Alin, yang sudah mabuk, pergi mengejar perempuan. Dalam kesepian, Andre melihat Ramona. Mereka bercakap-cakap. Ramona mengaku kenangan Andre masih membayanginya. Andre menegaskan hubungannya dengan Mona. Saat Andre mau pulang, Ramona menawarkan tumpangan, mengaku sudah bertunangan. Di mobil, Ramona mencoba mengobrol, tapi Andre fokus membalas pesan Mona. Ramona merasa tak dipedulikan dan menyetir sembrono. Andre meminta berhenti untuk bicara tulus. Ramona jujur soal perasaannya. Kemewahan tak mengisi kehampaan hatinya. Ia mencurahkan isi hatinya sambil bersandar di pangkuan Andre, lalu menikmati aset Andre. Andre sadar itu salah, merasa tak berdaya menolaknya. Setiba di rumah, Andre bermaksud menceritakan segalanya pada Mona, tapi hanya menemukan kesunyian dan pesan singkat yang menyakitkan di laptop. Mona sudah pergi. Andre terpaku, sakitnya terasa nyata. Teleponnya bergetar, pesan tanpa nama muncul. Kau pikir aku akan biarkan kau bahagia? Tidak, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Air mata mulai jatuh, ia mencari makna di balik keterkejutan dan duka yang dalam. Cerita pun berakhir.